Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Latif dan di channel Sanggar Sinar Betawi Jagur. Kali ini gua kedatangan personil Majelis Talim Jannatul Fatah, yakni Mas Gondrong. Ya, sapa dulu Mas Gondrong. Halo guys. Assalamualaikum dong. Kan anak majelis. Ya, udah. Assalamualaikum Nah, guys. gitu. Apa kabarnya semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Nah, Nah gini guys, sebelum gue mau nanya-nanya sesuatu tentang kayak majelis dengan sanggar, gue pengen dia ngomong dulu nih nama panjangnya siapa. Karena kan kalau dipanggil-panggil di anak-anak biasanya Mas Gondrong. Nama panjangnya siapa? halo guys, nama gua Adam HR Alfisalam. HR itu Hilal Ramadan. Jadi Hilar Ramadan gitu ya. Ya, ini nggak tahu artinya itu apa. Gini nih Mas Adam, gue mau nanya nih. Nah, apa tuh? Pertama ya, tentang lu dulu deh gitu. Lu apa namanya berkarir di di dunia lah bahasanya, bukan di dunia kayak hadro gitu. Dari kapan dan lu bisa kenal hadro tuh dari siapa diajak hadro? Gua kalau berkarir, gua nggak ada karir di sini. Gua hadro doang sih diajak sama Ya kan temen gua. hadro itu kan karir juga. Iya, kalau yang karir yang lain nggak ada. Nah, terus Hadro tuh gue diajak sama temen gue waktu itu pas pertama kali itu pas Nurmus gue. Nurmus Nurmus itu apa tuh biar tahu. Nurul Jangan Mustafa. disingkat, nama majelis itu jangan boleh nggak boleh disingkat. Nurul Mustafa. Terus Waktu itu setiap malam minggu. Nah, gue jalan terus. Nah, habis jalan itu tuh nggak naik motor. naik motor. Nah, jadi makanya ngomong jalan yang mah jelas. capek. Nah, terus Naik motor sama teman gue berdua. Nah, habis itu dia ngajak gue ke majelis ini. apa nih majelisnya? Majelis Jannatul Fatah. Ya gitu ngomongnya. Ini guys. Yang ada di belakang ini. Gue ini. Ya. Gelap Terus? emang. Terus Ya, terus gue main-main ke sini, belajar hadro. Pertama-tama gue nggak bisa itu main hadro namanya, nggak tahu sama sekali. pukulan-pukulan gitu ya, dari Ya, pukulan dasar atau Dasar pukulan gue apa. nggak tahu sama sekali. Gue belajar di sini banyak belajar, bisa nah, bisa dah. Nah, ya guys, jadi dia kali ini di Majelis Jannatul Fatah dia pemain hadronya gitu. Cuman pemain belakang lah, maksudnya pemain golongan bukan pemain inti, maksudnya gitu. Nah, iya nih Mas Adam nih. Kan lu sebelum tinggal di Jakarta, belum lu kenal siapapun, lu pernah tinggal di Bekasi tuh ya? Ya, Bekasi. Pernah tinggal di Bekasi itu di daerah mana tuh? Bekasi daerah Margahayu. Oh, Margahayu. Iya. Itu jatuhnya Bekasi Timur apa mana? Timur, Bekasi Oh, Timur. Bekasi Timur. Itu lu di Bekasi itu waktu kelas berapa? Masih SD gue masih kelas 6. Masih kelas 6. Iya, kelas 6 SD. Nah, terus lu pindah-pindah ke Jakarta itu Pas kelas 1 kelas SMP. SMP. Iya. Jadi Mas Adam ini juga awalnya juga orang tuanya usaha juga guys, punya Ya, apa namanya? Usaha lah dagang, gitu, dagang kecil-kecilan. kecil-kecilan. Kaki 5. BKT biasa. BKT apa tuh? Banjir apa? Banjir Kanal Timur. Ngomongnya jangan yang ribet. Itu. Lidah orang Padangnya susah. Oh iya. Nah, ya gini Emang. guys. Jadi itu sebenarnya dia orang Padang. Gitu. Tapi dia karena di sini kan nggak mencakupin semua suku gitu kan. Jadi free aja gitu. Nah, ya nih Mas Adam nih. Lu apa namanya pernah ngerasain kan pahit getirnya di Majelis Jannatul Fatah kan? Oh, pernah banget. Pernah tuh. Jadi gua nggak nanya itu dulu deh. Gua denger waktu itu emang katanya lu pengen pernah ke pesantren. Pernah pesantren gua. Terus Cuman berapa hari doang. Seminggu doang. Seminggu doang gua. Itu lu Itu seminggu sama jalannya. Jadi Lu- kayak nginep di pesantrennya itu cuman sehari. itu karena pesantren itu gimana itu dong? Awal. Pesantrennya tuh karena mak gue juga nggak itu kali ya. Apa tuh nggak tega gitu anaknya di pesantren, terus sama pesantrennya kurang layak lah. Ada pesantren di Lampung, Bukannya kurang layak, semua pesantren itu paling layak, cuman iya cuman kayak lingkungannya kurang gitu, iya, itu. sama harga yang dibayar Jadi. nggak masuk. Jadi pernah ya gitu. Pernah. Seminggu doang. Iya. Pesantren apa lu? Pesantren kilat, gedek. Iya itu. Nah, terus lu pengennya, lu kok selama ini nih ngikutin di apa namanya Kalimalang nih ya kan, tinggal sanggar ini adanya di Kalimalang guys gitu. Nah, lu kenapa sih, kan rumah lu jauh nih dari sono, dekat PGC kan, Cililitan, Kampung Makassar. Lu kenapa sih emang di daerah sono lu nggak ada temen atau
Gua Nggak punya ada teman, cuman temannya kayak gitu semua, cuman taunya game sama nggak ada pengajiannya di situ. Jadi gue nyari di sini, gue udah nyaman, udah main-main di sini walaupun jauh juga tetap. Walaupun hidupnya dulu di sini diseksa mulu gitu ya. Iya, gue disiksa terus di sini emang. Emang gitu guys, dia jadi bahan cengan gitu. Dipukul gua. Cuman orangnya nggak marah dia. Santai aja kawan. Santai aja kawan tuh kan. Emang gitu kalau orang Padang. Emang jadi enak gitu, nyambung aja. Karena gua kan orang Betawi nih, dia orang Padang, jadi enjoy bawahnya gitu. Kebetulan juga dia ya tau lah ceplas-ceplasnya Betawi, jadi orangnya nggak baperan gitu guys. Nah iya nih Mas Adam, kita kan udah hampir 3 tahun nih di majelis. Menurut lu? Setahun. Ya lu baru setahun ya? Iya. 2 tahun lebih kali. Udah, Ini kan yang ada lu di sini kan setahun ini. ya udah. Ya udah 2 tahun. Nah 2 tahun nih. Tapi kan berjalan pengen 3 tahun nih. Iya, bentar lagi. Lu gimana sih perasaan lu ketika lu gabung di majelis Janatul Fatah? Awalnya sih biasa aja. Terus pas kemari-kemari tuh udah enak. Karena kawannya juga asik-asik. Asik-asik nih. Cuman dari segitu banyaknya anak-anak nih, segini banyaknya anak-anak, lu ada nggak sih orang yang lu keselin? Maksudnya kayak omongannya, candaannya. Nggak ada, kita mah santai aja. Jadi nggak ada gitu ya. Nggak Orang ada. asik-asik ya. Cuman Aman-aman. yang paling kalau ngobrol nih dari semua anak yang paling kagak masuk akal itu siapa kalau di sini ngobrol? Asep. Tuh. Emang enggak ya? Asep gimana Emang sih? Asep tuh Oh. susah. kalau Susah diajak ya? ngobrol. Ya gimana sih kalau di contohnya dah kalau misalnya dia ngobrol. Nggak nyambung dia. Nggak Susah. nyambung. Dari nongkrongnya emang begitu. Susah dia. Nggak bisa. Kan guys Kurang. banyak tuh emang yang pada begitu. Ada tuh Mas Asep yang video-video gue sebelumnya tuh ada gitu. Jadi emang paling ngeselin dia. Iya, dia paling. Kalau Tapi enak dia, enak. kalau Adit, Santai, baik. Adit enjoy. Biasa kalau aja. Dapa Juga tengil juga dia, suka pengen selek dikit. selek dikit gara-gara apa? tuh? Minta diselekin. Gitu dah. Nah iya nih Mas Adam, kan banyak nih, lu tau lah yang namanya apa namanya, yang udah pada keluar gitu kan, yang udah pada nggak pengen di majelis gitu, Janatul Fatah. Perasaan lu gimana sih pas ketika teman-teman kita satu persatu pada pergi? Ya sedih lah gitu. Terus Kita berjuang bareng di sini kan enak. Tuh kok lu pada bisa keluar gitu. Pikiran lu apa gitu? Kenapa bisa keluar? Apa lu di sana ada yang baru? jadi ngomong dong pengen istiqomah gitu ya? Iya, jadi lu ngomong dong deh. Ngomong doang gitu ya, jadi orang juga pengennya gitu. Nah gini nih Mas Adam nih, kan beberapa banyak tuh orang yang pengen tahu lah kehidupan kayak lingkupan sini nih khususnya gitu. Menurut lu kan orang luar nih, menurut tuh ini di lingkupan sini gimana sih orang-orangnya? Enak gitu, asik Asik gitu. parah. Sumpah, enak-enak banget. Gua kalau lewat depan disapain terus. Padahal gua orang jauh kan gitu. Jadi enak banget. Enak gitu ya. Iya. Nah ini Mas Adam nih kan di channel kita juga kan nggak cuman majelis nih, cuman kita ada kayak namanya Sanggar Palang Pintu nih. Nah gue pengen nanya juga nih sama lu nih, lu kan posisinya kan jatuhnya orang luar pribumi ya, maksudnya bukan orang Jakarta gitu. Iya, gua orang luar. Nah kenapa sih lu apa namanya bisa ngikut kayak sanggar-sanggar Betawi itu? Lu karena diajak, karena terpaksa, apa kemauan lu sendiri? Karena tertarik aja itu. Tertariknya? Dari apa ya? Dari nenek-nenek gua sampai gua nggak ada yang ikut-ikut silat. Gua cuma diajarin buat berdagang, bukan buat bela diri. Jadi gua pengen belajar buat bela diri, bisa buat ngelindungin keluarga, melindungi teman-teman semuanya. Jadi bahasanya laki harus bisa punya mainannya, Iya, pukul ada 2 mainan. pukul lah gitu ya. Iya, Tapi pukul kok boleh. lu mau gitu belajar, sedangkan lu kan bahasanya kan lu orang luar Jakarta gitu. Buat ngisi waktu luang aja, biar Oh, bisa gitu. jadi biar enak gitu. Iya. Padahal lu bukan asli, Ya, maksudnya walaupun bukan asli Betawi juga kan kita harus menghormati juga, harus ngikut juga, boleh ngikut boleh enggak gitu. cuman kan kalau di Padang kan ada juga kan Dam yang pesilat Ada itu. silatnya, cuman gue nggak tahu. Oh nggak tahu. Udah lama juga nggak ke Padang. Jadi lu kalau setiap tahun nih lu pulang gitu. Pulang. Pulang. Kalau mau, kalau nggak mau nggak pulang. Kalau nggak mau nggak pulang. Enggak. Emang apa? Kalau di rumah gue diomelin mulu di sana, disuruh-suruh. Gue nggak suka dah. Ya wajar, namanya anak lah disuruh lah. Enggak, nyuruhnya nggak enak gitu. Gimana? Contoh? Disuruh ke pasar beli itu beli ini, nggak ada. Sendiri lagi. Emang? Berdua mah nggak apa-apa.
pasar jauh naik angkot. Nah, Emang lu nggak pernah bisa naik angkot gitu? nggak bisa di sana naik angkot. Emang apa? Nggak, lu kan bahasanya kan lu Lama di Padang, sumpah angkot nggak maksudnya? ada, jarang di Padang gitu angkot. Oh, lu kan Cuman mending kalau ada satu nih angkot keren banget sumpah di Padang itu. lu kan lu bahasanya kan lu tahu nih walaupun lu lama di Jakarta nih ya. Iya, Lu lahir di Jakarta tapi lu sedikit-sedikit ngerti bahasa Padang gitu. bisa. Cuman kurang Kurang. kalau ngomong sama orang Padang aslinya bisa. Cuman kalau buat Coba dong, ini kan ada subscriber kita yang biasanya kan dari luar Jakarta nih. Contoh kayak misalkan ada subscriber kita orang Padang, coba lu tanya yang kayak masalah gimana kabarnya, baik gitu, sehat nggak gitu. Oh diem aja. lu gue lupa kalau bahasa Padang gitu. Kalau Berarti buat lu ngomong Padang, kamera. dia Padangnya Padang KW guys. Kalau enggak gini deh, lu sapa-sapa penonton pakai bahasa Padang gitu, yang kata sehat. Halo awak-awak dari orang Minang, Terus apa kabarnya semuanya? Li sehat-sehat di Sinan. terus Dah itu aja lah. gitu aja. Kurang-kurang kalau bahasa Padang. Nih kan gue juga mau nanya nih Mas Adam nih, kalau bahasa Padangnya makan itu apa sih? Makan ya makan. Kalau coba satu apaan? Cie, Kalau dua duo, sampai 10 coba dah. cie, duo, tiga, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Jadi 10 itu sama ya kayak Sama. bahasa Indonesia. Nggak jauh, beda dikit aja. Ada dikit. Ya. Nah, itu kan lu kalau misalkan pulang kampung nih, Dam, sering naik pesawat gitu. Nah, lu kalau Kadang-kadang misalkan naik mobil gitu. Lu menurut tuh kalau ke Padang itu ngerasain naik pesawat bedanya sama mobil apa sih ini? kalau naik pesawat nggak capek, kalau naik mobil capek, bisa sampai 2 harian. Jadi berhenti mulu gitu ya. Berhenti. Kalau pesawat Cuman sejam setengah nyampe. jam setengah nyampe. Cuman mahal pesawat. Jadi pertama kali lu naik pesawat itu perasaan lu ngelihat ke bawah itu gimana sih? Aduh, itu bahaya banget kalau naik pesawat gitu, kayak ngilu pas Ngilu. naik nih. Nah. Ngilu banget. Terus Pas di atas tuh geter-geter dikit, pas turunnya juga ngilu. Organ bawah ngilu. Nih, kan dari sekian banyak orang-orang nih, yang Mas Adam nih ya. Gue mau nanya nih sama lu nih. Lu sebenarnya ngerokok gak sih? Aku ada di YouTube, Bang. Malu kok nggak bakal malu, tahu aja ntar di net gitu. Sebenarnya lu ngerokok nggak nih gitu? Rokok. Oh ngerokok. Iya. Cuman nggak jarang gitu. Nggak sering. Enggak sering. Jarang Banget. Cuman paling sehari sebungkus gitu. Kurang, sehari sebatang aja. Oh sebatang. Tapi kalau misalkan lu kayak lu nongkrong gitu kan nggak mungkin, kayak teman-teman lu kan pasti pada ngerokok, nggak mungkin lu sehari Ya, sebatang gitu. Kepepet aja kalau asam banget mulut. Tapi sama orang tua dibolehin dong. Enggak boleh. Kalau nggak dibolehin berarti lu nggak boleh ngerokok, Dam. Ya itulah, kalau ngerokok diem-diem tuh lebih nikmat, lebih enak gitu kan. Enggak, maksudnya mungkin lu dilarang ngerokoknya itu sama kayak gua dulu, karena mungkin harus kerja dulu Ya, kali. belum kerja, belum ada duitnya. Nah, tapi kan kalau misalkan lu bantuin orang tua lu kan bahasanya kan lu kerja dong. Beda tuh, nggak tahu mak aku mikir apa. Gue udah bantuin setiap hari, cuman ya gitu. Mak lu mikir apa, Mak? Mak lu pasti mikirin duit buat masak anak, dari duit buat kehidupan gitulah. Iya, gitu. Tetep aja nggak dibolehin kok, walaupun udah bantuin juga. Nggak dibolehin ngerokok. Nggak boleh. Sebenarnya lu sama kayak teman-teman lu iri nggak sih yang udah pada dibolehin ngerokok? Ya, itu sebab karena gua dia boleh ngerokok. Nah, lu kenapa lu nggak boleh ngerokok? Nah itu, nggak tahu kenapa. Hah? Nggak tahu kenapa nggak boleh. Karena iya gue bilang gitu, karena orang tua kali, Dam. Iya. Pengen anaknya tuh maksudnya nyari duit. Nah, lu gua mau nanya juga nih kembangan lu. Kan lu pernah ngomong katanya dagang ya? Dagang. Ini kan lagi zaman-zamannya kayak Covid nih. Iya, Itu gimana sih? Lu jadi misalkan lu pendapatan lu sehari bisa sampai contoh 1 juta gitu. Terus Cuman kalau- sekarang zaman-zaman Covid gimana sih? Sekarang ini lagi nggak jualan, cuman bapak dong jualan masker. Nah itu alhamdulillah ada dapat uang dari situ, dari masker itu. Itu maskernya itu masker apa tuh? Maskernya gimana? Kayak masker medis gitu. Masker medis. Ya banyak deh. Itu sekotak berapa, Dan? 25. 25. Kemarin adik gue beli 15.000. Ya, sakit banget tuh. 30.000 gue jual malu. Kok lu gitu sih? Lu emang begini guys, dia emang rata-rata susah gitu. Bahasanya Enggak, emang kalau segitu kata pepatah bilang tuh beli murah jual mahal gitu kalau kata dia. Harga pasar emang segitu. Nah ya udah, kita merembet yang ke lain-lain dah. Gini nih Mas Adam, kan lu udah tahu nih kita kumpul gini.
Nah, gue pengen terakhir dah. Menurut tuh, lu kasih kesan-kesan orang yang udah masih bertahan, yang udah keluar gitu. Terutama yang keluar dulu deh. Jadi buat yang keluar, Bukannya keluar ya, mungkin dia yang ada buat yang kesibukan. udah keluar, yang buat nyari jati dirinya sendiri, yang ada kesibukan sendiri. Kalau udah selesai sibuknya kesini lagi aja. Kita siap nampung kok. Ini free banget majlis. Terus yang buat masih bertahan di sini selalu istiqomah, jangan malas-malasan di sini. Kalau disuruh nurut, kalau nggak disuruh nggak usah nurut. Maksudnya gimana? Kalau disuruh nurut, kalau nggak disuruh Nggak nurut, kan nggak disuruh. Bener gak? berarti nggak punya apa namanya? Bahasanya inisiatif dong. Cuma orang bego. Lah tadi lu bilang katanya kalau disuruh nurut, kalau nggak disuruh nggak usah nurut. Ya kan nggak disuruh, kalau disuruh mah kita nurut-nurut aja. contoh misalkan nih, Dam, ada kopi gue di depan. Ambil. Gua nggak nyuruh nih. Cuman gue pengen ngopi. Ya itu kalau ada inisiatif, kalau ada otak kita ambilin. Oh, berarti nggak kalau ada misalkan otaknya, kayak ada kayak misalkan gue nih pengen ngopi terus nggak diambilin, berarti nggak ada otak gitu. nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, terakhirnya nih. Lu kan kenal gua, Benjoy sama Mas Paki nih. Ya. Nah, ini bertiga menurut lu pandangannya gimana? Nggak ada sih, biasa aja, sama aja semuanya. Oh, nggak, maksudnya emang lu begitu ya? Iya, Lu nggak nganggap guru gitu dia bertiga. guru emang, Terus tapi kalau buat sikap yang lain itu sama aja. sama Baik-baik aja. juga, baik semuanya. Nah, Perhatian semuanya. Nah, bagus dari kok. 3 orang itu yang paling lu keselin siapa kalau lu yang ngomong? Lu. Kok gua sih? Emang lu Lah, contoh emang gua ngapa? selalu saya terus yang ditindas. Kok tindas? Bukan nindas, Dam. Itu contoh kita lagi Biar semuanya ketawa gitu. nggak misalkan Selalu saya. kok selalu lu maksudnya kalau misalkan kita lagi sepi ya otomatis kan kita harus ada tawanya Iya. gitu, Dam. Nggak, Banyak maksudnya yang nggak kayak lu gitu. doang, karena anak-anak juga gua inin. Tapi yang seringnya saya. Oh, jadi lu merasa sakit hati gitu. Enggak, kan santai. Kok santainya ke sini sih? Santai. Maksudnya santainya ke sini. Ya kan ini lo, jadi gue santai ke lo. Kalau nggak apa-apa gue digituin juga. Enjoy aja gue. Bener nih, nggak ada baper nih. Iya, cuman pukul tepis. Kalau begitu sih, Dam. Nggak boleh begitu. Kurang aja, dikit lagi. Kena dia tuh. Dikit Jadi kalau lagi. udah punya mainan enak ya gitu ya. Enak. Tapi kan kalau misalnya lu punya mainan kan pas gua gampar pelan gitu kan langsung bisa ditepis. Itu nggak pelan. Sakit serius, itu enak. Sakitan mana ketika digampar sama lu disakitin? Udah. Ngomonginnya hati lo. Nih, Jam, lu selama ini lu punya cewek nggak sih? Ada kecewa. Boleh disebutin nama teman subscriber siapa gitu? Iya, cewek ada, cuman kan ada namanya. Ya udahlah, nggak usah tahu, ntar diembat-embat sama dia. Ya kan diembat-embat gimana sih, kan namanya. Emang nama cewek lu cuma satu doang di dunia? Enggak sih. Siapa namanya? Namanya Ria. Ya kenceng ngomongnya. Ria. Oh, Ria. Iya. Oh, itu dia cewek lu gitu. Dia cewek gue itu. Lu kan bahasanya lu masih sekolah, kalau cewek lu Udah kuliah dia. kuliah. Iya. Wih, lu mantep juga dong. Iyalah, keren gue. Nah, lu bisa deket sama dia gara-gara apa sih? Gara-gara lu kasih kontak gua ke dia. Kok gara-gara gua? Dia emang lu, semuanya lu. Kalau ngomong kenceng biar tahu. Ya emang lu bang, emang lu kayak gitu. Gak usah maju-maju, selalu aja. Enggak, suara gue emang pelan. Oh, jadi Jadi begitu. kalau teriak kenceng. Tapi lu menurut tuh kalau pacar ini orang gimana sih? Egois kah? Atau gimana? Enggak, kalau egois tuh pasti ada. Cuman baik, dia pintar, enak. Cakep nggak sih menurut lu? Cakep lah, kali cewek gue gak cakep. Kalau nggak cakep nggak lu pacarin ya? Enggak lah. Lu pacarin karena duitnya kali. Karena dia anak kuliahan, biar kalau misalkan ada PR lu yang kerjain. Enggak lah, nggak boleh begitu ya. Terus Kalau itu bonus namanya. bonus. Beli 2 gratis 1 gitu bahasanya ya. Iya, bonus banget itu. Tapi lu sayang sama dia dong. Sayang lah. Coba ungkapin dong di depan kamera. Iya, coba. Coba ungkapin kalau emang lu sayang mah. Sebutin namanya gitu. Nah, enggak, malu ah. Kok malu? Berarti lu nggak gentle. Lu Enggak, bukan kalau laki. di depan kamera kita malu. Lah. Cuman kalau di belakang Biar tahu nyari. laki banget gue, serius. Laki banget gue. Jadi coba lu ngapin perasaan lu gimana ke dia yang buat yang kuliah. Gue denger dia juga guru ya, guru nari ya. Ya, guru nari, guru pramuka, guru gua. Guru lu guru apa? Nggak boleh, Dam, namanya macarin guru. Nggak ada, nggak bisa. Kalau gua mah boleh, Bang.
sejarahnya gimana? Kan guru nggak ada bekasnya. Kalau mantan tuh ada bekasnya. Enggak, itu pacar gua juga dia, guru gua juga dia. Dia kalau gua nggak bisa ngapa-ngapain, MTK nih. Kalau gua nggak bisa diajarin sama dia. Sama dia tuh diajarin. Iya. Selalu Kadang dia. dia ngerjain. Selalu Baik banget kan Oh. pacar gua. Jadi lu sayang banget ya? Sayang gila lah. Sayang gila. Sayangnya kok ngomongnya pelan banget sih. Sayang banget. Sama itu Iya. cewek lu yang itu. Iya, jelas sayang. Lu kan lu pernah nih, kadang-kadang kan pacaran juga satu inian juga kan sama apa namanya? Inian gua, Harim gua juga. Iya, satu sekolahan dia dulu. Satu sekolahan. Sama siapa tuh? Sama cewek lu. Cewek gua, Iya. bukan cewek, Apa? Bini. calon. Jadi 1,5 tahun lagi nikah. Nikah sama siapa? Nah, itu sama calon tadi lo. Calon mana? Nggak dia akuin, parah banget. Calon mana dulu? Kan ada calon kandidat RT, RW, kelurahan. Calon bini lo. Nah, gitu dong ngomong yang jelas. Siapa namanya? Kanada. Oh, kalau manggilnya kakak sih dong. Jadi kan lebih tua. Lebih tua gitu ya. Lu kemanggil dia Kanada gara-gara sama gua apa? Kalau nggak sama gua lu manggil biasa-biasa aja. Enggak, tetap memanggilnya Kanada. Gitu. Dia orangnya gimana dong? Baik. Baik. Suka ngasih makanan. Lapar. Ke anak-anak gitu. Iya. Nah, ini makanya cari cewek yang kayak begitu. Ini cewek gue juga gitu. Nggak pernah Lupa. lupa sama siapa? Lupa dia ngasih makanannya. Oh, yaudah nih. Dah kita ngobrol-ngobrol biasa gitu ya. Yang terakhir nih, Dam. Buat Nah. yang udah apa namanya? Bergabung nih. Kan banyak-banyak juga yang baru nih. Nah, lu kasih saran gitu, pesan-pesan terakhir kali ini yang udah ngikut terus yang masih bertahan gitu. Buat yang baru-baru masuk, terus belajar. Lu sama kayak gua nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu dulu. Aku belajar terus bisa jadinya. Jadi enak gitu ya. Jadinya enak, udah lu bisa main apanya aja. Jadi biar kita sama-sama terus jalan lah ya gitu ya. Yaudah guys, mungkin itu aja dari saya. Kita jumpa lagi nanti di waktu video-video yang lain gitu. Udah, terakhir gitu aja bersama Mas Gondrong. Saya tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.